Yakin aku. Dari kemarin kan dia pakai, dia kan combo kemarin. Combo TikTok. Tendang flicker. Tendang flicker ya? Bukan flicker tendang. Kan biasanya flicker. Flicker dulu terus tendang. Kalau ini enggak, tendang flicker. Jadi kalau misalnya tendang flicker tuh kayak gini nih. Pas kita tendang ke sana, flicker jadi ke sini. Oke, dan kita sudah melihat tadi draft dari kedua tim tersebut dan Om Wawa bakal langsung nanya saja kepada Oji. Siapa pilihan kamu Oji untuk talent prediction kita? Aku itu Dreamax kalau nggak salah. Salah. Hah? Oke, Dreamax. Kalau nggak salah Dreamax. Oji Dreamax. Mau Chan? Aku Dreamax juga. Yes. Berarti kita 3 suara dong Dreamax semua ya? Oke, kalau gitu samakan suara dalam hitungan 3, 2, 1. Dreamax! Dan ini dia, dimana kita, betul. memang sebenarnya aku ngerasa Dreamax ini mereka kuat. Karena Todak ini kebanyakan single attack sih, kayak ke Lancelot, Chow-nya juga. Terus untuk, apa ya, Yuzo mungkin bisa acak-acak belakang. Cuma dari Dreamax mereka punya Kagura, mereka punya Hayabusa yang escape mekanismenya gampang banget gitu kan. Wen udah seneng banget kalau didatengin. Wen bahagia banget. Bahagia banget. Yuzong tuh udah enak banget tarik ulur aja. Iya. Yuzong lagi mau stop, lompat ke depan, dia mundur ke belakang. Lompat. Aku sih Dreamax dulu deh untuk game pertama ini. Dan langsung saja kita buktikan apakah Dreamax yang akan mengamankan poin pertama atau justru kita salah memprediksi. Langsung saja masuk ke lane out dan kali ini masih dipandu oleh Momochan, Mas dan juga Koala. Gua nanya dong, apa tuh? DMX itu bukan sepeda ya? Kalau Dewi. Apa tuh sih? Aku sih gak ada yang tahu BMX. Tahu. Wow, umur berapa sih ini pada nih hari-hari? Bukan. BMX ya? Itu BMX. Allah mau nangis gue, tapi kali ini kita lihat langsung ada Todak di sana di dalam rumput. Ada Maika bersama dengan Iwan, nggak bisa harus mendapatkan apapun. Dikejar nggak tuh? Sama seorang Luis. Kenapa bakal ada first blood kali ini dan ternyata tidak, masih ada rumput yang dikunyah oleh seorang Iwan. Dikunyah nggak tuh, masih ada pasifnya yang tentunya dari seorang Hilda. Iwan yang masih bisa bertahan, hampir terkena first blood kali ini. Dan 1 menit pertama masih cukup santuy, tarik undur saja. Tapi kalau kita lihat tadi dari Hayabusanya ya, Luisnya hampir saja diganggu oleh Iwan. Wah, diganti ternyata. Apa tuh? Aku kira Formis yang pakai Chow lagi deh. Kemarin Formis pakai Chow kan. Tapi sekarang Yuzon mendapatkan X-Ray. X-Ray yang bakal dipercayakan untuk Chow saat ini. Para pemain dari tim Todak kayaknya bakal sedikit terkena pressure di arah mid lane. Iwan harus mundur selalu dan Moon juga nggak bisa terlalu terburu-buru karena dia belum punya item. Walaupun damage sakit nanti, tapi sekarang tuh belum bisa untuk melakukan pick over lah kayaknya. Ini kayak permainan yang cukup pasif dari kedua-duanya. Mereka masih jaga-jaga timing juga karena ya balik lagi ini adalah fase kedua yang sangat menentukan sekali untuk bisa nanti bermain di babak lower mereka. Jadi mau gak mau mereka harus coba buat meraba-raba lah. Siapa yang harus dipikir pertama kali, siapa yang harus digas juga berapa kali. Wih, itu kalau udah level 4 nih si Iwan nih bakal ditumbangin langsung. Ada Shadow Kill karena belakang masih ada rumput, masih ada shot damage yang dikeluarkan. Dan apakah terjadi first blood kali ini dan berhasil didapatkan oleh seorang Luis. Luis berhasil mendapatkan first blood kali ini dan tidak bisa pulang, harus bisa dijemput oleh seorang Kagura. Bakal coba di flicker oleh seorang Moon dan ternyata di cover dengan overturn dan Lancelotnya mengkating dengan luar biasa di arah mid lane Momochan. Iya, dan mana ada dua yang trigger mengarah ke arah seorang Nyx. Di situ bakal tumbang begitu saja. Masih di follow up, masih mau lebih Meiki-nya. Akhirnya berhasil mendapatkan 2 saja. Meiki. Kalau kita lihat. Alright. Langsung ada Maika di sana bersama dengan Formis dan ternyata memberikan damage yang cukup baik dan hanya mengusir mundur para pemain dari tim Dreamax yang Momochan. Itu dari Chico sih sebenarnya dia gercep banget sih. Dia tahu Hayabusa masih bisa pick off. Tapi ternyata dari tim Todak pun mereka nggak mau tinggal diem saja ya. Meskipun akhirnya harus kehilangan 2 dari tim Dreamax, mereka masih ya? bisa balasin. Yep. Oke, langsung udah dibuka dengan Brave Fighter. Ternyata retribusi dari seorang Chico berhasil menyamakan satu buah turtle dan bahkan di sana Yuzong yang dapetin 2. Yuzong yang juga ditumbangi dan bahkan 2 blend dari tim Todak yang harus hilang Momochan. Iya, memang semangat lebih kali ini dari Mike yang hanya terkena tendangan saja dari X-Ray dan gak akan ada di follow up karena Iwannya di sini masih cukup low, nggak mau mengambil ini ya risiko juga karena Chico masih mau coba untuk menamankan purple buff terlebih dahulu. Betul sekali, betul banget semua betul, tapi di arah top lane Opung Wawa ini benar-benar diganggu pergerakan dari seorang X-Ray. Gimana Opung Wawa? Ini bahagia banget sih Wan-Wannya, dari tadi kita lihat dia diberikan kebebasan di top lane, gak ada yang ganggu sama sekali. Dan ketika ada fight yang terjadi di area turtle, Wan masih tetap melakukan farming di lane dia, yang berarti bawa tambahan untuk gold dan juga XP. Iya, dan kalau kita lihat di area bawah juga cukup ramai. Kalau di sini masih ada Brave Fighter juga mengarah ke arah Formis.
Formation-nya masih bisa tarik ulur, masih ada pasif. Tapi ternyata Luis mulai datang dengan adequate shadow, langsung shadow kill. Mengarah ke arah seorang Formis dan harus keluar map terlebih dahulu dari seorang Formis di sini. Luis kalau nggak Masih dijemput bisa punya mati sih. Black Dragon Form, yep. Luis kalau nggak dijemput bisa mati. Nah, bagus dijemput tapi ternyata dari seorang Mike berhasil ditumbangkan dengan duel dengan featuring dengan Toros dan juga Phantom Execution di arah top lane. Dan kali ini Ciku bakal coba untuk berhasil mendapatkan satu buah gold protection dibuka, tapi kali ini masih coba dihajar, masih coba fokus Ciku. Bakal coba fokus banget seperempat dicolek oleh Homies kayak masih bisa. Masih bisa. Ada flame shot tiba-tiba dari seorang Nyx. Dan tadi kalau misalnya kalian perhatiin dia sengaja tukar-tukaran ya ganti-gantian ya. Bukan aku bisa perhatiin kalau dia nggak peduli sama aku. Astaga. Ternyata ada Wave Dragon ke arah Michael lagi dan lagi. Bakal coba untuk ditumbangan tapi tidak bisa. Belum cukup damage. Hanya ngepok damage saja, tapi kali ini Luis masih coba untuk melakukan rotasi lagi karena ada Iwan sedikit mengagetkan, terkejut terheran-heran langsung harus ke arah belakang, apakah bisa menumbangkan tapi ternyata masih terlalu tanky dan dijemput oleh seorang Mu, dilempar kembali. Mau kemana kawan? Kau bukan Iwan anak mak kan? Jadi kau di situ aja ditumbangin oleh seorang DreamHack. Iya, dan ini perang-perang terus ya, sampai akhirnya kalau dilihat networknya nggak berbeda jauh ya Kowawa. Iya, ini networknya bakal berimbang banget, dan ini sebenarnya kalau berimbang agak merugikan untuk ke arah Todak karena one-one-nya kalau sampai dia bisa dapetin item yang diinginkan. Tadi kita lihat dia sudah punya corrosion size, kurang satu item lagi untuk bisa memberikan damage yang besar. Arah late game-nya cuma ada Formis doang mungkin. Betul, ya. Dan juga X-ray. Dilempar Cikunya dan bahkan dihindari dengan Toros satu PTW execution ke arah belakang. Tapi retribution dari seorang Luis berhasil mendapatkan satu buah poin. Kali ini gak bisa berbuat banyak. Hilda berhasil mendapatkan satu buah poin, tapi itu hanya Mike dibalikan oleh seorang Cabral. Lihat, dus, gak ada apa-apa, hanya ada Natalia. Tapi tidak berhasil apa-apa, tapi kali ini lihat shadow kill mengarah ke arah Formis-nya langsung tumbang. Luis, dia tahu dia nggak bakal bisa ikut team fight yang cukup ramai ya. Gokil loh si DreamHack ini loh. Gila. Luis ini loh mekaniknya tinggi loh. Bentar, kita bicara soal Luis. Lu belum lihat one-one-nya tadi gak diganggu-ganggu itu. Aku perhatikan gitu loh. Dia masih lawan di atas kan. Iya, dia ini banget kayak udah free banget di atas, pokoknya farming terus, tarik ulur aja, ngejaga lane-nya terlebih dahulu. Sisanya Luis, udah kasih Luis aja. Luisnya sih main banget sih dari tadi. Berarti one-one-nya gratis banget di atas ya? Gratis. Free lawan cow dia. Iya, bener banget. Dan gak ada yang nge-pick off, tapi kali ini sepertinya suara dari kalian udah mulai didengarkan dan bakal coba fokus untuk dipecahkan turret yang pertama di arah top lane dari tim Todak. Akhirnya berhasil didapatkan tanpa ada kontes. X-Ray bakal coba untuk nge-pick off, tapi sepertinya nggak mau terlalu terburu-buru karena ada Meike yang berhasil menemukan seorang Iwan di rumput seorang diri. Iya, sementara terfokus juga untuk naik ke atas dari Todaknya di bagian bottom lane-nya ini. Satu turret saja. Masih mau lebih dan makan Wave Dragon langsung dari seorang Chow. X-Ray-nya berhasil menumbangkan Luis yang sendiriannya nggak ketahuan tadi. Dan Ciku kali ini bakal membalaskan lagi 2 tumbang dari DreamHack kali ini. Flicker lagi dari seorang Cabral, ternyata nggak berhasil mendapatkan satu buah stun sama sekali. Ciku menuju ke arah buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim DreamHack. Purple buff-nya bakal coba dicolek, tapi kali ini para pemain dari tim DreamHack bakal coba untuk mengusir mundur dan fokus di arah mid lane dari Todak. Ya Todaknya mainnya ini sih objektif banget. Dan kali ini lihat Iwannya bakal tumbang Ciku, harus mundur terlebih dahulu. Meskipun ada crossbow offense tapi tidak terlalu berasa ya dari belum karena itemnya mungkin belum jadi. Tapi flicker sekarang belakang dan bakal didapatkan oleh seorang Mike. Bener-bener nakal jauhetnya, dan walaupun dapetin poin kill banyak, at least mereka numbangin seorang Ciku. Iya, tapi di sisi lain Cabral di sini bakal coba 1 versus 2, masih bisa bertahan dan lihat regionnya kuat banget, masih mau diiyain, masih mau coba di follow up oleh seorang Cabral, tapi ternyata tidak bisa ya. Tapi itu space yang luar biasa untuk Turtle kali ini diamankan oleh DreamHack, dan bahkan Nyx kali ini udah terlihat ada seorang Yuzong yang sedikit menunjukkan buntutnya. Buntut. Yes. Buntutnya doang kan tadi Yuzong belepek begitu. Ini udah mulai lumayan serem sih buat Todak kalau menurut, karena early mid ini seharusnya menjadi mid dari Todak, tapi kali ini masih bisa diimbangi oleh DreamHack. Dan kalau masuk ke arah dari late game itu asuransinya ada one-one sebagai second damage dealer juga bisa memfollow up damage yang bakal dilakukan oleh Tapi tahan dulu kok di sini karena Luisnya berada di dalam posisi yang kurang mengenakan, hampir aja tipis banget. Lanjut kok. Oke, tapi kali ini bentar dulu juga karena bakal coba dienakin sama seorang Homies, dan ternyata masih posisi yang kurang baik dan kurang enak dari seorang Luis di arah orange buff. Tapi aku setuju sih sama Kowawa. Ini dari Todak mereka nggak ada, maksudnya untuk damage output di area late game-nya agak sedikit sulit ya. Karena paling dari Formis aja, itu pun kalau Formisnya benar-benar dapetin semua item damage yang dia punya. X-Ray juga
Dan kalau kita lihat Iwannya udah tumbang 3 kali. Mungkin agak sedikit fall off buat Chico nanti di area late game, super late game ya. Karena Enemies punya weapon. Ini udah mulai gantian sebenarnya. Kalian bisa lihat ya, one-one-nya yang sudah mulai follow bersama dengan yang lain, sedangkan split out. Hayabusa sudah mulai melakukan split untuk mendapatkan item juga. Gantian tuh guys. Gantian dong. Oh gantian, tapi kali ini lihat Luisnya bakal coba di-gang di area atas sama 5 member sekaligus. Dari Todak. Ini bakal bertukar sih sama di area bawah. Linknya Kaget bener-bener gak tuh tadi? diperkaos bro, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Link lagi. Link Hayabusa. kan tuh Hayabusa. Hayabusa gara-gara Ah, mau Link lu gak tuh? iya tiba-tiba ada link nggak tuh Link tiba-tiba. lang, link lu. Tapi ternyata dari DreamHack mereka masih bisa menyelamatkan turret base-nya. Ya. Iwan bakal coba dikejar kali ini, tapi buat target yang ingin. Oh malah di ejector. Dan bakal di follow up dengan baik oleh seorang Nyx. Kali ini ada payung. Gak jadi. Kira mau dijemput sama Moon, Moon kan bisa manggil gitu kayak ngihil dan jadi ngebut lari gitu lucu. Lucu. Iya kan? Dan ternyata Lordnya kali ini bakal muncul. Dan ini bakal menjadi lot yang pertama. Siapapun yang mendapat momentum untuk mencuri atau menginisiasi war yang bisa membuat salah satu tim untuk melakukan Lord, ini bakal lebih baik lagi sih. Karena kita tahu ya ini udah kesempatan buat mereka menuju ke lower bracket. Nah ini kayaknya masih kurang Gocek nggak tuh? tergocek oleh Luis, tapi di arah bottom lane berhasil dapatkan turret yang bakal coba dibuka warnya dari Nyx tertangkap, masih ada flicker yang dikeluarkan, tapi Chico di arah sana. Chico, nabrak masih tuh. bisa, tapi cooldown reduction langsung Ini overtime. dari sini yang overtendang, nggak berhasil nangkap siapapun di sana tentunya. Dari Cabral juga hanya memukul mundur, ini dari Todak harusnya dia bisa untuk memancing keributan di arah Lord. Pancing aja, jangan langsung diamanin Lordnya, Iya. karena rugi banget. Ngebet dulu, Ngebet dulu aja. Ngebet aja. Iwan kali ini masih coba untuk mengumpulkan stack juga dari seorang Iwan, tapi lihat tuh udah sakit banget dari Homisnya, free banget. Ini love tanknya langsung connect terus dan terus, tapi Mikey di sini mencoba untuk mengambil seorang Chico kah? Enggak, karena ada naga bonar. Formes hantaman beda tumpul ke arah seorang Homis, masih bisa bertahan tapi execute Israel dihantam beda tumpul langsung Formes-nya hilang. tumbang. Di sisi lain langsung ada Hayabusa masih X-Ray. mendapatkan komponen taman X-Ray, masih mau lebih. Hayabusa Shadow kiri Lampogel. Lihat Luis bukan kaleng-kaleng langsung masih coba mau dijemput oleh lebih. seorang Chico, tapi ternyata Luis menghindar dengan kuat Shadow-nya Tapi Momo-chan. ada Cabral kali yang bakal mencoba untuk mengejar ke arah Chico di sini. Masih ada Tondros untuk menghindari seorang Cabral dan bahkan masih ada Moon, tapi bakal coba dipisahkan Gila, tim dikejar, fight-nya. Chico, ternyata masih bisa dijemput dengan adanya guiding wind. Almost is Never. never enough. Jangan Hampir nyanyi. gak pernah cukup. Aduh, jangan jadi orang-orang nge-mute kita. Oh, kupingnya udah berdarah tuh kayaknya. Hampir banget loh Tipis tadi. banget ya. Itu kalau misalnya Luisnya tadi nggak kena The Wave Dragon ya, sebenarnya masih ini juga sih, masih bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tadi Itu tuh udah low sih tadi tuh. iya Makanya benar. dia nggak berani. Luisnya di segala-galanya tapi lihat, oh my god, satu hit dengan true damage yang didapatkan dari seorang Chico berhasil menumbangkan seorang lampu-lampu. Dia nggak kalkulasi dari true damage-nya. Iya, dia- Dan ingat kan kalau dia harusnya ya, kalau kita lihat itemnya ada Heptasis, percaya nggak sama aku? Chico, Ada dari Heptasis Chico ya. Chico, iya. Oke, kali ini Formace masih mau lebih, masih ada pasif juga ngincar. Karena Formace-nya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Meike bakal coba untuk menahan, tapi X-Ray The Wave Dragon-nya udah keluar ke arah seorang Meike, tapi Nyx-nya bakal Nyx-nya. coba ditumbangkan. Chico di sini mendapatkan double point, dipaksa untuk team fight karena mereka tahu tidak ada lapu-lapu tadi. Kumisnya nggak dikasih ampun, disodok langsung ya tadi. Akhirnya untung bisa kabur ya. Iya, dan ini mau menjadi lord yang cukup cepat untuk Todak sih. Cepet banget, padahal udah menit 12 dan lihat langsung ada Lancelot kali ini bukan Lancelot dep tapi ting ting ting. Langsung Kalau hilang. dep kayak aku. Ah, Gimana? Lancelot kan kalau ting ting tingnya lewat ya. Ting 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 ting. Kalau aku dep nabrak tembok. astaga. Tapi lihat Louis sakit banget juga memberikan. Oh, masih ada Winter Truncheon dari seorang Mundan, tapi ada follow up dari seorang Cabral. Yes, bener banget. Tipis sih itu Louis. Winter Truncheon not save the day. Ya, sebenarnya masuk ke arah dari late Coba game. coba lihat bentar, aku lihat. Tadi Heptasis ada nggak? Gak ada. Oh berarti true damage. Itu dari- Endless dari Battle, Endless, Endless dari Battle. Ya Endless. endless ya true damage pasti. Karena itu nggak mungkin kalau cuma belum ada apa Hepta atau endless. Minimal itu Phantom tadi Execution hilang tadi ya langsung. orange buff-nya yang nyala. Tak. Tapi itu endless sih, aku fix, aku percaya itu Endless Battle ada true damage. Sakit banget soalnya. Iya langsung Seorang hilang. Cabral langsung hilang. Seperempat. Dan Kaget juga paling dia tadi. Hah?
Kaget kali ya. Kaget lah. How? Kali Bilang, kagak. how? How come gitu. Woi, tapi Lordnya mulai berjalan ke area atas kali ini. Masih bisa di-defend turret base-nya di area bawah, tidak juga tersentuh karena minion juga masih mulai berjalan. Dan Luis mau coba untuk memberikan poking damage aja ke arah seorang Iwan tadi. Faseng bukan juga Iwan, nih. siapa Si Luis namanya? Faseng juga ya. Passing. Iya, Faseng juga tapi langsung ada ke arah belakang. Phantom execution-nya miss kayaknya dari seorang Ciku. Gak bisa terlalu offside lagi kali ini Ciku. Tier kedua sudah diamankan oleh Todak dan di arah top lane. Super Minion masih coba untuk bergerak menuju ke arah ini. Peter tadi para pemain dari tim Dreammax. Mimpi maksimal. Timpi maksimal. Dibawa ke arah late game sebenarnya ini keuntungan buat Dreammax sih. Tapi permasalahan ya mereka harus ngeculik ke arah Ciku terlebih dahulu. Jektor ke arah Ciku. Target yang diinginkan tapi Formes langsung membackup dengan Air Black Dragon Form. Ke arah seorang Meika yang bakal coba mundur terlebih dahulu. Kali ini Homies bakal mencari space untuk mencicil. Needle of Flower terlebih dahulu. Punya utang dia dicicil. Iya dong. Tapi ternyata hantaman benda tumpul yang gak berhasil mendapatkan satu buah poin pun. X-Ray sudah berada di garis depan. Gak berhasil menyolong langsung ada crossbow of tank kah? Enggak dibuka, crossbow of tanknya masih ditahan. Sabar banget si Homies ini. Homies gak mau terlalu terburu-buru. Dia tahu posisi dari tim Dreammax sendiri gak terlalu baik. Dengan perbedaan gold yang ya gak jauh-jauh banget. Tapi Nggak sangat jauh. impact ya Opung. Ya semuanya nggak terlalu jauh, bahkan dari segi killnya, poin killnya juga itu deket banget, hanya selisih 1. Jadi bisa dibilang secara statistik tim yang tadi kita lihat ya sebelum permainan dimulai itu sudah terimplementasikan sekarang, semuanya mirip-mirip. Dan akhirnya Ciku juga punya Windtalker Queen Swing untuk Homies, jadi akan sedikit membantu ya daya tahan dia nanti. Benar, tapi aku nih ya lebih prefer ke arah Brute Force dibandingkan Queen Swing. Brute Force. Ya benar banget, tapi langsung ke arah langsung ada Winter Sergeant. Save the day kali ini berhasil mengamankannya. Masih ada flicker juga dari arah belakang. Formes lihat, hantaman benda tumpul ke arah seorang Luis. Bakal coba dikasih, ternyata kadral dari arah belakang. Phantom execution udah dikeluarkan. Dan terpisah warnya kali ini bakal dimenangkan oleh tim Dreammax seharusnya. Karena dia punya crossbow tank ke arah seorang Formes dan dijemput. Meanwhile dari bottom lane, ternyata ada backdoor dari para pemain dari tim Toda. Menuju ke arah base-nya, fokus menuju ke arah base dan sepertinya gak akan bisa dihilangkan. Masih bisa dihilangkan karena Sedoki dan Iwan pun harus tumbang. Gila, tiba-tiba Todak datang ke base aku. Dan kali masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Dreammax dan bahkan menumbangkan 2 member dari Todak. Flicker langsung menuju ke arah Moon. Kali ini masih ada satu lagi tapi tidak akan menyelamatkan dirinya. Wow, tahu gak ini satu keuntungan untuk mereka. Kenapa? Karena lihat langsung ada Lord sebentar lagi dan Moon masih butuh 38 detik sebelum mereka hidup dan tiba di arah Lord. Yes, bener banget. Kalau Formes ini bisa tumbang, ini lebih rugi tapi lihat bandar. Cikulnya. Kali ini bakal ditumbangkan. Kali ini bakal coba datang Luisnya mulai datang dengan Shadow Kill. Dan bahkan Cikunya bakal tumbang begitu saja. Oh my god, Dreammax kali ini mengembalikan keadaan. Bebas Pomochan, apa yang terjadi? Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Wow, dan kali langsung nggak pakai lama inisiasi ke area Lord mereka. Dan Dreammax mereka bener-bener sabar banget nungguin timing, nungguin momentum. Tapi Iwan udah mulai muncul kali ini bersama dengan Formes. Bakal coba di bait dan bakal dipaksa mundur sama Formes kali ini. Tapi ternyata Dreammax mau lanjut kayaknya. Ya, bukan sembarangan lagi. Tapi kali ini kita lihat diamankan dan retribution harusnya Israel berhasil diamankan oleh seorang Hayabusa. Ekstra di depan sana ada Cabral dan bakal mencoba dikejar Cabralnya dilempar. Nini Nanung berhasil ditumbangin oleh seorang Wang. Moon mau kemana? Gak boleh pulang ke bulan, boleh nyari ke matahari. Di flame shoot mau kiri, karena depan belakang udah dipasrahkan tapi ternyata enggak masih bisa tergocek kiri kanan dan oh my god, Moonnya masih berhasil memecah. Iya, dia masih punya flicker juga. Escape no. Bakal coba dikejar kali ini. Oh, dia nggak pakai flickernya. Masih ada Circling Eagle, nggak akan bisa menyelamatkannya 2 kali. Itu definisi oh no. Dikira berhasil tapi dipotong sama Wang-Wangnya yang nggak bikin amang. Iya, dan makan lihat Luisnya masih mau lebih langsung dijektor lagi dan lagi dipaksa tim fight. Tim Todak yang kewalahan kali ini karena mereka udah kehilangan momentum. Mereka udah kehilangan Lord juga. Lordnya udah mulai berjalan untuk tim Dreammax di area atas. Di arah top lane. Ini mereka kehilangan Moon. Masih belum ada. Langsung ada stiker kali dari Formes menuju ke arah ini. Bisa tarik dari Bapak Lord yang terhormat. Tapi Formes dengan hantaman benda tumpul mengusir para pemain dari tim Dreammax. Di sini belum ada yang bisa masuk. Dreammax ke arah belakang. Ada Cabral mencoba menggocek. Mengangkat ketek dan berhasil mendapatkan Ciku. Tapi belum di pick off. Langsung hantaman benda tumpul. Masih bisa selamat. Tapi one-one-nya Crossbow of the Cabral
mendapatkan siapapun. Sedangkan itu di arah belakang Hilda dan tumbang. Oh my god, ini bencana. Jigo tumbang lagi, player 3 hilang dari Todani. Sedangkan Dreammax udah berhasil mendapatkan satu inhibitor di arah top lane dan juga punya harus tumbang. Gak bisa kemana-mana dan langsung tumbang begitu saja. Menyisakan X-Ray sendirian. Kali ini Dreammax mereka akan berfokus terhadap best objektifnya. Dan langsung mengamankan game mereka yang pertama kah. Karena lihat sudah ada minion yang masuk. Kali ini X-Ray mencoba untuk menghentikan tapi tidak bisa. Dreammax di game yang pertama. Luis. Comeback dengan meyakinkan. Luis. Enggak, ini karena memang juga. Gak sih, ini gara-gara overcommit tadi sih. Iya gak sih, langsung tiba-tiba momentumnya shifted, berubahnya itu udah ya buat 10%, 20 derajat ya. Tiba-tiba langsung berubah 180 derajat gitu. Bisa dibilang kayak Dreammax mereka tahu banget mereka udah menang, dapat momentum, mereka dapat Iya. lock, mereka paksa team fight terus menerus sampai Todaknya udah bang ampun bang. Jangan udah salah bang. tapi ya, Todak itu memang mereka harus closing game cepet. Karena Iya. ada one-one. Makanya. Udah dibilang dari Opung dari awal. Iya, Dari awal. jadi ya early game advantage gak didapetin sama Todak. Meskipun mereka bisa leading akhirnya mungkin